Masa yang gede itu piutang, nggak tahu sih piutang pemerintah apa nih paling banyak nih. Kalau kita punya piutang, itu artinya kan kita transaksi yang paling besar kita terima duitnya itu dari mana? Kalau pemerintah dari mana duitnya? Pajak. Pajak bukan Pak. Pajak ya kan paling besar itu. Lah itu apa tertagih semua. Yang gitu ya. Terus kalau kita main hapus-hapus saja ya, langsung mau mengampuni gitu, kira-kira kalau saudara-saudari jadi dirjen pajak, kira-kira dimarahin sama KPK nggak? Main hapus saja nih penyisian. Ya kan gitu ya. Nah, jadi memang kita itu apa itu di Kementerian Keuangan ya, yang di bagian institusi yang bagian penerimaan yang besar, itu kan piutangnya mesti punya paling besar. Nah, bagaimana piutang itu tertagih itu menjadi concern, ya toh. Nah, kalau piutang itu main dihapus-hapus saja, ya, Anda lihat pasti efeknya kemana-mana tuh. Yang tadinya bisa bangun satu jembatan lagi, jadi nggak bisa ya. Bukan berarti piutang tak tertagih itu nggak boleh dihapus ya, tapi kita juga harus memikirkan bahwa menghapus piutang tak tertagih itu efeknya juga banyak gitu. Tapi kalau memang perusahaannya sudah nggak mampu lagi, ya mau apa lagi, ya kan? Asal tidak terjadi fraud, ya. Perusahaan bangkrut itu kan bukan pasti karena fraud, ya. Kalau fraud harus hukum pidana, tapi kalau dia bangkrut memang normalnya usaha itu bangkrut karena udah nggak laku lagi gitu ya, ya itu harus diterima, nggak apa-apa gitu loh. Ya itu namanya kerugian resiko bisnis kan gitu. Ya misalnya contohnya apa sih yang orang usaha bangkrut karena normal ya, ingat aja dulu apa banyak itu yang disebut warnet apa wartel ya, habis itu ya. Nah, itu tapi kan memang orang sudah nggak butuh lagi begitu ya. Usaha voucher pulsa ya, yang dulu kan dikasih pulsa terus digosok-gosok gitu kan ya. Tapi sekarang Pak itu bentuknya masih ada itu kuota internet tapi udah bukan pulsa lagi. Oh gitu ya. Oke. Ya itu, jadi ada usaha yang memang rugi ya. Kalau perusahaannya rugi, pajak juga nggak ngejar lah. Dia boleh menghapus utang pajaknya itu ya. Sehingga utang pajak dari pengusaha itu bisa diterima untuk dibebaskan gitu ya. Oke, kemudian akun kewajiban pada neraca ya. Itu tidak ada akun pendapatan diterima di muka ya. Nah, sekarang kalau yang di accrual itu ada pendapatan diterima di muka. Ya. Kemudian utang belanja ya ini sama ya. Kemudian akun ekuitas pada neraca. Dulu ada ekuitas dana lancar, dana investasi, dana cadangan ya. Sekarang disebut saja ekuitas begitu. Nah, kemudian akun pendapatan ya, pendapatan LRA. Nah, kalau yang sekarang ada pendapatan LRA dan pendapatan LO. Demikian juga untuk belanjanya, ada belanja LRA, ada belanja LO. Ya. Nah, yang untuk LO ini baru setelah ada accrual. Nah, ini efektif berlakunya kalau yang CTA 2005, kalau yang accrual adalah 2015 ya, itu sudah wajib. Mulai 2010 itu bertahap. Nah, kalau untuk Pemda itu beberapa Pemda saja, yang Pemda yang maju itu sudah mulai 2010 sudah bikin accrual itu ya. Sebenarnya itu
membuat accrual itu butuh dana dan kemauan dari kepala daerah, ya. Kan kalau keterbatasan keterbatasan kemampuan itu kan bisa di outsourcing, ya. Minta vendor untuk bikin aplikasinya, ya, pihak ketiga itu untuk bikin aplikasinya. Nah, dia juga memang harus mempunyai staf-staf yang bisa menjalankan akuntansi pemerintahan accrual gitu ya. Dari mana ya, ikut pelatihan atau diambil yang S1 D3 akuntansi. Nah, untuk ikat diklat kan gitu ya. Nah, ini perbedaan antara LKPD berdasar SAP CTA dengan SAP accrual. Nah, perbedaan yang mendasar terletak pada basis akuntansi yang digunakan, ya. Ini kalau mau masuk kelas kan masuk aja kan ya, nggak usah di admit itu ya, langsung kan ya. Oke. Nah, jadi perbedaan yang mendasar terletak pada basis akuntansi yang digunakan, ya. Kemudian basis akuntansi adalah prinsip akuntansi yang mengatur tentang kapan suatu transaksi atau kejadian diakui, diukur, dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, SAP di dalam SAP CTA ini mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat kas diterima atau dibayarkan, ya, ini basis kasnya. Dan di sisi lain mengakui aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada saat terjadinya dan atau ketika hak kewajiban muncul, ya, ini basis accrualnya. Nah, kalau yang di accrual, ya, di SAP accrual ini mengakui semua transaksi, baik pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas saat terjadinya dan atau ketika hak kewajibannya muncul. Ini basis accrualnya, ya, kecuali pada LRA, ya, untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dan LP-SAL yang tetap menggunakan basis kas. Artinya apa? LRA itu dan LP-SAL tetap menggunakan basis kas walaupun sudah SAP accrual. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ayo, silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya. Soalnya masih refresh materi semester lalu, masih agak ingat-ingat dikit lah. Nah, ingatnya jangan sedikit dong, banyak. Ya gimana ya Pak ya? Juga lupa ya. Iya, saya juga suka lupa. Kebanyakan belajar itu sampai lupa saya sebenarnya belajar apa ya gitu ya. Biasa aja ya. Di kantor aja juga gitu. Kalau kebanyakan tugas gitu ya, ngerjain ini, ngerjain itu, sampai lupa. Ini saya lagi ngerjain apa ini? Apalagi saya ini banyak kepribadian ini ya. Habis jadi dosen ya kan, jadi analis di kantor ya, terus jadi mahasiswa ya kan, jadi apa lagi nih? Jadi asesor ya, punya juga asesor gitu ya. Nah, banyak gitu. Jadinya banyak peran ya, jadi bingung sendiri apa-apa. Tapi dengan banyak peran itu jadi banyak waktu ya. Keliru ya, ya benar ya, banyak peran, banyak pekerjaan, jadi banyak waktu, karena waktu adalah uang, ya kan gitu ya. Oh iya. Jadi kalau Anda ditanya nggak punya uang, wah sorry ya, saya nggak punya waktu, gitu aja ya. Aduh, bisa aja. Itu, oke.
Ya, jadi ini basis akuntansi komponen LKPD ya, basis kasnya ada LRA, LPSAL ya. Nah, basis aktualnya itu di laporan finansialnya tadi ya, ada neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk laporan arus kas itu hanya ada di PPKD ya. Ingat ya, kalau LKPD itu kan merupakan gabungan antara LK-SKPD ditambah LK-PPKD. Ya. Oke ya, paham ya. Jadi LKPD merupakan gabungan antara LK-SKPD ditambah LK-PPKD. Kalau LK-SKPD itu adalah yang buat SKPD. Isinya ya yang ada di kewajiban di SKPD tadi. Ya. Kalau laporan arus kas itu kewajiban dari PPKD ya. Jadi PPKD itu dinas atau badan keuangan daerah. Ya. Ada yang namanya dinas, ada yang namanya badan, ada yang keuangan daerah, ada yang keuangan dan aset daerah. Ya. Tapi intinya itu. Ya. Nah itu kalau di kepala dinasnya itu, jadi dia punya peran persis seperti Menteri Keuangan yang dia mengkonsolidasikan antara laporan keuangan kementerian dan lembaga dan laporan keuangan BUN ya digabung menjadi laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Itu ya. Jadi kan kelihatannya kalau Menteri Keuangan atau Kepala Dinas Keuangan itu mesti namanya keren ya. Nah, karena megangnya keuangan ya kan gitu ya. Saya kalau ketemu orang juga gitu kan, kerja di mana Pak? Kementerian Keuangan. Wah banyak duit dong. Memang peruri yang nyetak duit ya. Orang itu selalu mikirnya begitu ya. Padahal nanti Anda masuk kerja di Kementerian Keuangan, megang dana triliunan pun nggak pernah lihat duitnya. Pernah lihat duitnya nggak? Nggak pernah ya, cuma angka aja ya. Kertas-kertas ya, angkanya segini. Nah, buku tabungannya aja ya. Tapi duit realnya di mana? Ya di Bank Indonesia sana ya kan gitu. Harusnya namanya mungkin bank uang gitu ya. Jadi kelihatan kalau duit di sana gitu ya. Kita Menteri Keuangan ya, tapi nggak pernah lihat uangnya. Nah, lihat catatan keuangan aja ya. Ya gitu ya. Ini joke aja ya, joke. Biar nggak stres ya. Kalau stres nanti imunnya turun. Udah pada sarapan belum ini? Belum, Pak. Pak nanti Waduh. habis. Belum, Pak. Habis kelas. Aduh. Ini masih muda itu harus menikmati masa-masa boleh makan enak, minum manis ya kan. Kalau udah tua sama saya ini ya punya duit mau makan yang ini takut ya. Wah kalau banyak banyak gulanya ya takut. Nah, sebenarnya lucu juga ya, semut itu makan gula nggak pernah diabetes ya. Coba mungkin diabetes tapi kita yang nggak tahu loh Pak, bisa jadi. Gitu ya, bisa jadi ya dia ya. Semut diabetes. Lucu juga ya. Kalau udah tua itu gitu, jadi manfaatkan ya. Rambut gondrong nggak apa-apa nih Bal, kamu rambutnya gondrong, dan rambutnya gondrong, mumpung masih bisa gondrong ya. Kan nggak masuk. Ampun Bapak. Saya nggak bilang loh Pak. Kalau saya udah habis ya, dulu pernah gondrong. Nah di kantor saya ini malah sekarang banyak ini kakak kelas kalian nih yang udah usia udah 35 ini ya, udah 35, 40 gaya anak muda ya. Nah, balik-balik ya, mungkin waktu mudanya dia gaya orang tua. Ya, begitu orang sudah tua dia gaya muda ya. Rambutnya gondrong ya, sampai digelung ya. Saya bilang kamu kayak Prabu Siliwangi aja ya.
Ya, pemain tutur tinular. Banyak itu yang di ini gondrong gitu ya. Katanya dia gini, siap bos, ya mumpung masih bisa gondrong. Oke. Kantor Pak emang boleh? Ya, buktinya ada aja itu. Kan kalau di ini diikat pakai iya, ukir diikat, gitu kan, biar rapi diikat terus gitu ya. dimasukin, gitu ya. Bagus lah ya, nggak apa-apa. Kayak Iwan Fals, ya, kan gitu keren ya. Nah, tapi nggak bisa nyanyi sayangnya. Ya, gitu kan kalau acara kantor nanti kan sering kadang kalau dulu ya kan ada acara apa nyanyi-nyanyi kan gitu ya. Ya biar nggak stres ya karena yang di atas pun juga stres ya. Iya. Stresnya tinggi iya. Nah, ini saya juga mungkin stres juga ya. Nah, waktu S1 saya rambut masih panjang. S2 mulai. Tapi kelihatan makin bercahaya kan ya. Silau semua. Ya. Tapi itu karena banyak mikir kali ya Pak ya. Biasanya ya. Sebenarnya anak-anak sekarang tuh kalau ujian gitu biasanya sampai panas gitu Pak juga. Kalau pas ujian UTS UAS gitu. Mungkin ya tanda-tanda itu. Iqbal tuh mungkin kalau udah mau lulus UTS gitu. Ya, saya dari dulu mungkin karena udah biasa ya. Sebenarnya tuh kalau stres ujian itu ya ada pasti ya, tapi nggak begitu ya. Karena udah kebal kan, masa dari saya menemukan filosofi itu ketika saya udah kuliah tingkat 2, S2. Ngapain kok takut-takut ujian, kok takut ya. Orang dari kecil aja masuk TK bisa kumlot ya. Terus SD bisa lulus ya toh. SMP lulus, SMA lulus, masuk universitas keterima tapi karena nggak punya duit ya masuk stan aja ya, arahan orang tua ya kan gitu ya. Habis kalau dulu kata-kata bapak saya, terus kalau kamu di ITS ya sing bayari sekolah adikmu sopo. Ini nyekolahin kamu aja sudah kembang kempis ini katanya kan gitu. Ya sudahlah karena kita mencintai orang tua ya ikut ke stan gitu ya. Kalau ditanya dulu cita-cita bapak jadi akuntan gini-gini. Enggak, saya enggak tahu. Itu daftar stan itu aja yang daftarin bapak saya. Orang saya juga enggak tahu itu stan. Orang saya kan anak IPA. Anak IPA ya kan. Ya pilihannya kalau anak IPA orang kampung ya pasti ITB, ITS, Unbra, GM gitu kan. Yang favorit ya ITB, ITS lah kalau zaman dulu ya. Cuman kalau saya, sepupu saya banyak di ITB. Cuman kalau saya mau masuk ITB itu dulu gini, takutnya bisa masuk nggak bisa keluar gitu. Jadi mahasiswa badi. karena sepupu saya itu memang pinter-pinter gitu ya. Saya kan merasa pinpo ya, kadang-kadang pinter, kadang-kadang bodoh ya. Ya udahlah ya, milih yang terus daftar itu masuk, tapi ya itu tadi ngapain orang tuanya nyuruh di stan aja ya. Ternyata ya bener ya. Lumayan juga gitu ya. Ya ada teman saya yang yang di ITS ya ada yang sampai kemarin jadi wakil dekan gitu ya, masih muda tapi kemarin meninggal kena nggak tahu ya jantung apa COVID kemarin katanya 5 bulan yang lalu. Kasihan juga ya, tapi ada juga yang